Pemirsa, perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret oknum Jaksa Agung Muda memasuki babak baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 perkara korupsi, perhatian publik ini tertuju pada satu hal, mampukah proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan menghadirkan kepastian hukum bagi semua pihak. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue mengusut peran Febri di 3 kasus korupsi besar. Dan untuk membahas topik kali ini telah hadir di studio Metro TV mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Baik, dan kita juga akan berbincang bersama mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Mas Yudi, terima kasih telah hadir di program Sama-sama Mbak Fitri. Baik, Mas Yudi dan juga Pak Susno, kita juga akan berdiskusi melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi Kejaksaan Bapak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, terima kasih telah bergabung bersama Top Issue untuk kali ini. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, dan pemirsa kita sudah juga coba menghubungi Komisi 3 DPR RI namun belum bisa bergabung pada diskusi untuk kali ini. Dan sebelum membahas lebih lanjut kita akan simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan para pejabat utama Mabes Polri bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Burhanuddin menyebut Sigit sebagai sahabat. Kunjungan dilakukan usai Kapolri dan jajarannya bersilaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI. Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan kedatangan Kapolri Listio Sigit dan jajaran Polri bukan hal baru. Ia mengatakan tidak ada persaingan antara dua institusi penegak hukum tersebut. Jaksa Agung menegaskan pertemuan ini bukan karena ada masalah. Senada dengan itu, Kapolri Jenderal Sigit kemudian menyapa Jaksa Agung Burhanuddin dengan sebutan kakak asuh. Ia bersyukur dan merasa terhormat bisa diterima Jaksa Agung Burhanuddin. Menurutnya ada sejumlah hal yang dibahas dengan Jaksa Agung. Jenderal Sigit mengatakan Kejagung dan Polri merupakan kesatuan dalam penegakan hukum. Mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama. Lalu-lalu kami begini, cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan, tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kapolri disambut hangat oleh Panglima TNI, para kepala staf angkatan, dan pejabat utama Mabes TNI. Pertemuan berlangsung di Aula Gatot Subroto Mabes TNI. Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI didampingi oleh sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasal Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampu Bolon, beserta pejabat utama Mabes TNI lainnya. Sementara itu Kapolri didampingi oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kaba Intelkam Polri Komjen Yuda Agustawan, Kabar Eskrim Polri Komjen Syardiantono, Kalemdiklat Polri Komjen RZ Pancaputra, dan Korbrimob Polri Komjen Ramdan Hidayat dan Asta Marina Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat. Hadir pula Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri dan jajarannya.
Dan kita akan mulai pembahasan dengan topik mengusut peran Febri di 3 kasus korupsi besar. Saya akan awali dari Pak Nur Rohman terlebih dahulu. Pak Nur Rohman, Febri Ardiansyah ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU, namun hingga saat ini Febri belum ditahan. Apakah Komjak mendapatkan informasi mengenai keberadaan dari Febri itu sendiri? Ya, untuk sejauh ini tentunya per hari ini adalah efektif proses penyidikan ditangani oleh Jampitsus. Tentunya kita akan memonitor langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Jampitsus, mulai dari penyidikan, mungkin juga dilanjutkan dengan pemeriksaan, sehingga apakah tersangka ini ada di Indonesia atau tidak, tentunya akan muncul ketika proses pemeriksaan atau pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Oke. Dari Komisi Kejaksaan sendiri mengenai pengalihan penyidikan kasus Febri Ardiansyah dari polisi ke kejaksaan, apakah menurut Anda sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Kalau dilihat hukum acaranya, tentunya itu masih debatable ya. Itu yang bisa menjelaskan tentunya dari kejaksaan maupun di polisi. Apakah ini penyerahan atau pengalihan ataupun pelimpahan, itu nanti yang akan menjelaskan dari kejaksaan. Dan itu merupakan bagian dari pengawasan kami apakah tahapan-tahapan sudah ditempuh sesuai dengan hukum acara. Selain itu kami juga lebih concernnya adalah terhadap pelanggaran etika yang sangat kuat dilakukan oleh mantan Jampitsus Bapak Febri, sehingga kami dalam hal ini mendorong untuk segera secara paralel diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Jaksa. Oke, dari pantauan Komisi Kejaksaan sendiri, bagaimana artinya mengenai proses internal ini sendiri, Pak Nur Rohman? Nah, ini tentunya ada tindak pidana yang sedang berproses dimulai hari ini. Tadi juga sudah menyampaikan tahapan-tahapannya sudah disampaikan, mulai dari penyidikan, kemudian juga keberadaannya dari Kapus Penkum tadi menyatakan bahwa yang bersangkutan termonitor di Indonesia, dan dari penyidik di Kejaksaan juga memastikan bahwa yang bersangkutan tidak bepergian ke luar negeri dengan menerbitkan terbitnya surat pencegahan ke luar negeri. Kemudian secara paralel juga kami mendorong untuk dilakukannya Majelis Kehormatan Etika sehingga bisa segera dilakukan kajian ataupun hukuman secara disiplin yang merujuk terhadap kode etik perilaku jaksa. Oke, Pak Nur Rohman, sejauh ini kemudian peran spesifik dari Febri dalam kasus-kasus ataupun 3 kasus korupsi besar ini kemudian belum dibuka secara terperinci dalam konstruksi perkara resmi ke publik. Menurut Anda seperti apa? Ya, itu sebenarnya di luar kewenangan kami karena Komisi Kejaksaan itu kan di luar, tidak boleh masuk ke ranah pokok perkara ya. Jadi kami konsentrasinya adalah terhadap perilaku jaksa dan organisasi. Adapun kaitannya dengan penanganan perkara, tentunya kami mendorong kejaksaan untuk segera menyampaikan kepada publik agar kasus ini terang benderang, tidak menjadi bola liar di media massa maupun di media sosial. Oke, saya akan kembali atau ke studio. Pak Susno, ini mungkin kita berbicara terlebih dahulu mengenai pengalihan penyidikan. Apakah memang ada mekanisme yang diatur mengenai pengalihan penyidikan dari polisi ke kejaksaan ini? Baik, kita berbicara masalah hukum ya. Kalau ini dikatakan pelimpahan, saya sepakat dengan Pak Profesor Mahfud. Ini tidak bisa pelimpahan, karena pelimpahan itu diatur dalam hukum acara pidana melalui penyerahan berkas tahap pertama, kemudian kalau dikurang itu ada pengembalian P19, kalau sudah lengkap P21 baru dilimpahkan. Tentunya setelah tersangka diperiksa dan segala macam sudah lengkap ya. Nah, tetapi ini timbul pertanyaan, ini apa namanya? Nah, ini apa namanya? Bukan pelimpahan perkara namanya, yaitu take over ya, atau penyerahan diserahkan, silakan disidik gitu. Nah, jadi artinya penyidikan kalau kita katakan diambil alih, ini juga tidak tepat. Kalau diambil alih itu ada di dalam aturan untuk KPK. Nah, ini hal yang serupa biasa dilakukan oleh penyidik Polri, yaitu misalnya
Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian disidik, ternyata dalam penyidikan berkembang bahwa yang bersangkutan tidak tunduk pada peradilan sipil, maka oleh Polri penyidikannya dialihkan. Nah ini sama dengan ini ngarahnya kepada dialihkan, dialihkan kepada kejaksaan, karena jaksa itu juga penyidik. Selain penuntut, dia adalah penyidik untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi saya kira no problem, yang penting tujuannya benar. Dan tadi kita dengar bahwa Jaksa Agung dan Kapolri telah menyatakan sepakat untuk menyidik perkara ini dengan profesional. Nah, kalau profesional itu artinya sesuai dengan hukum, kemudian transparan, akuntabel, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah kita harap ketransparanan dalam melakukan penyidikan ini, sehingga publik, media, dan sebagainya, kemudian civil society bisa mengikuti perkara ini dengan sebaik-baiknya, dan bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, Mas Yudi, pandangannya? Ya, kalau bagi saya tidak jadi masalah ya. Siapapun yang menangani kasus ini, yang penting kan kasus korupsi ini terbongkar. Ya, siapa yang menjadi intellectual leader, ya, siapa yang menjadi eksekutor, termasuk pertanyaan-pertanyaan publik ya terkait dengan siapa pemilik uang dan batangan emas hampir setengah triliun dan 74 kilo ini. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini ya. Sampai saat ini kan sudah ada 2 tersangka ya. Tentu bagi saya 2 tersangka ini masih terlalu sedikit gitu ya. Pasti ada tersangka-tersangka lain. Kemudian juga terkait dengan kasus 3 kasus ini kan ada kasus yang terkait dengan merugikan keuangan negara, pemerasan, gratifikasi dan lain sebagainya. Mulai dari kasus yang suplai batu bara, kemudian Asabri ya hingga Krakatau Steel. Nah, jadi menurut saya ketika kemudian teman-teman kejaksaan yang menangani penyidikannya, saya pikir ini sudah ada komunikasi lah ya di antara penyidik Polri dan penyidik kejaksaan ya. Dan kemudian teman-teman di kepolisian juga, mereka kan juga tidak memberikan cek kosong kepada penyidik kejaksaan. Ya, mereka sudah mentersangkakan 2 orang. Artinya tidak boleh kurang dari ini. Ini udah level standarnya, ya kan? Ini garis tegasnya. Dan saya pikir teman-teman kejaksaan pun juga sudah mempelajari berkas, dan tadi Bang Nur Rahman mengatakan hari ini argo dimulai. Saya yakin bahwa kepercayaan dari Polri, kemudian mereka juga tentu melihat bagaimana masyarakat juga terhadap kasus ini kan jadi viral di mana-mana, ya kan? Kemudian pasti akan menuntaskan kasus ini. Apalagi tadi sudah ada pertemuan Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, ya dengan yang lainnya dan suasana yang akrab dan sebagainya. Saya pikir sudah tidak ada lagi halangan bahwa saya yakin bahwa kasus ini akan selesai. Seperti itu, dan tadi selesainya bukan hanya di 2 orang yang sudah jadi tersangka, gitu ya, tetapi juga tersangka-tersangka berikutnya, apakah dia ke atas, apakah dia ke samping, apakah dia ke bawah. Semua harus dimintai pertanggungjawaban pidananya. Nah, dari Komisi Kejaksaan sendiri, Pak Nur Rahman, bagaimana kemudian mengawal agar penanganan perkara ini, karena kemudian memang sudah mendapatkan perhatian publik yang sangat besar, memang dilakukan secara transparan, profesional seperti itu, karena kan sejauh ini penetapan tersangka memang baru 2 orang. Apakah mungkin ada kemungkinan pengembangan tersangka dari pantauan ataupun pengawasan dari Komisi Kejaksaan seperti apa? Sesuai dengan tugas kewenangan kami telah membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring maupun pengawasan terhadap perkara ini. Kami juga sudah melakukan koordinasi langsung, dalam hal ini Ketua Komjak berkoordinasi bertemu langsung dengan Bapak Jaksa Agung untuk meminta penjelasan terhadap penanganan perkara ini. Tentunya kami juga meminta garansi bahwa perkara ini bisa setuntas-tuntasnya, tentunya dengan perkara-perkara yang lebih baik lagi dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan di hari ini juga selain tadi sudah dijelaskan pertemuan antara Bapak Jaksa Agung dengan Pak Kapolri, selain itu juga sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan bersama agar perkara ini segera dapat tuntas dan
tadi harapannya baik ke atas, ke samping maupun ke bawah. Baik, saya akan ke Pak Susno mengenai peran dari Febri sendiri karena memang ini kemudian belum dipublikasikan bagaimana kemudian konstruksi perkaranya, seperti apa peran dari Febri. Ini bagaimana mengusut dari peran terhadap 3 kasus besar ini? Pertama ini prestasi dari aparat penegak hukum ya. Kenapa saya katakan prestasi dari aparat penegak hukum? Yang kita katakan di luar nampaknya tidak sulit. Ya, mereka ini sangat kompak ya pada level pelaksana di bawah ya. Antara jaksa penuntut, penyidik kejaksaan, penyidik Polri, penyidik KPK. Mengapa? Karena rata-rata yang memegang peran sekarang ya, yang level direktur ke bawah itu mereka ini satu kawah candra di muka, alumni daripada KPK. Jadi mereka informasi ini sangat kompak gitu. Nah sekarang bagaimana konstruksinya? Konstruksinya sudah mereka bangun sebelum mereka melakukan tindakan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan itu upaya paksa. Sebelum upaya paksa dilakukan tentunya pengumpulan informasi dalam tahap penyelidikan. Nah konstruksinya apa? Konstruksinya mereka ini teorinya makan bubur panas, dimulai dari pinggir yaitu menemukan barang bukti yang itu barang bukti itu berasal dari tindak pidana kejahatan, disimpan atau dirubah bentuk atau disembunyikan atau disamarkan, itu pencucian uang. Jadi dari kasus pencucian uang dulu mereka masuk. Nah, tindak pidana awalnya apa? Sudah diumumkan oleh Polri. Di situ ada tindak pidana untuk perkara batu bara ya, PLN batu bara, kemudian Asabri dan Krakatau Steel. Nah, ini jelas arahnya ke korupsi. Nah, kalau FA sendiri korupsinya apa? Nah, korupsinya dia bukanlah sebagai direktur utama suatu perusahaan atau bukan pegawai perusahaan BUMN ya, tapi dia karena memegang suatu kekuasaan berarti terkait erat dengan suap. Nah, suap itu adalah korupsi. Suap, pemerasan dan sebagainya. Jadi tindak pidananya, konstruksi yang ditanya tadi bagaimana ini adalah korupsi, kemudian bentuknya suap, jadi kemudian pencucian uang TPPU. Nah sekarang sependapat dengan Pak Yudi tadi, ini tidak cukup hanya 2 orang ini tersangkanya, harus diungkap lagi. Krakatau Steel itu apa? Ya tersangkanya hanya itu. Kemudian untuk PLN Batubara apa? Iya hanya itu tersangkanya yang sudah maju. Kemudian untuk Asabri apa? Itu tersangkanya. Kalau itu tersangkanya berarti duit itu tidaklah terkait ya. Ada duit itu pasti menyangkut Krakatau Steel, menyangkut Asabri, menyangkut tindak pidana di PLN Batubara. Nah dengan dialihkan penyidikannya kepada kejaksaan ini mempermudah mengungkap. Mengapa mempermudah? Satu, saya yakin komitmen Jaksa Agung dan jajaran kejaksaan tidak mungkin dia akan mempertaruhkan ya nama baik kejaksaan untuk main-main dengan perkara ini. Kalau dia tepat menangani perkara ini, justru perkara yang ini akan meningkatkan citra kejaksaan yang selama ini sudah baik. Dan juga akan mempermudah mereka melakukan penyidikan karena dia udah tahu kasus batubara dia yang nangani. Kasus Krakatau Steel jaksa yang nangani. Kemudian kasus apa satu lagi tadi Asabri dia juga yang nangani. Nah makanya tadi diharapkan tersangkanya bukan 2 ini, masih ada tersangka besar lagi gitu. Harus dijadikan tersangka pada peristiwa ini. Oke, berarti nanti kemudian kita akan tanyakan kepada Pak Nur Rohman bagaimana kemudian pandangan dari Komisi Kejaksaan mengenai bahwa pelimpahan kepada kejaksaan ini akan mempermudah pengungkapan. Artinya ada harapan seperti itu. Kita akan tunggu jawaban dari Pak Nur Rohman, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Nur Rohman, tadi kemudian Pak Susno sudah mengatakan bahwa pelimpahan penyidikan kepada kejaksaan harapannya akan mempermudah pengungkapan dari kasus ini. Tanggapannya? Ya, kasus ini akan lebih mudah ditangani oleh kejaksaan, melihat dari kewenangan kejaksaan sendiri sebagai dominus litis ya, pengendali perkara, karena kejaksaan itu mempunyai kewenangan sebagai penyidik, penuntut hingga eksekusi dalam perkara pidana khususnya dalam perkara korupsi, sehingga prosesnya dalam satu atap dari awal hingga akhir, sehingga kasus ini bisa lebih cepat diselesaikan
tinggal mari kita bersama-sama melakukan pengawasan bersama, dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Susno bahwa jaminannya yang dipertaruhkan adalah marwah kejaksaan. Kalau bermain-main dalam perkara ini maka hancur pula institusi kejaksaan ini. Oke. Jaminan dari Komisi Kejaksaan untuk memantau tahapan demi tahapan untuk mengungkap kasus ini juga seperti apa, Pak Nur Rahman? Tahapan-tahapannya dari awal, dari hari Jumat kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung, dan sejauh ini komunikasi setiap hari melihat perkembangannya, kami memonitor tentunya apa-apa yang didapat kita telaah, dan tidak semuanya memang harus disampaikan ke publik, tetapi intinya adalah penyelesaian perkara ini secara tuntas. Oke, dari informasi yang didapatkan oleh Komisi Kejaksaan, artinya langkah apa dalam proses penegakan hukum yang terdekat yang akan diambil oleh Kejaksaan? Tentunya tahapan-tahapan mulai dari pemeriksaan saksi maupun tersangka itu sudah on progress dan terjadwal. Termasuk penahanan terhadap Febri itu sendiri? Kaitannya dengan penahanan itu bukan sebuah kewajiban, tetapi adalah kewenangan dari jaksa penyidik. Nanti akan dilihat sejauh mana urgensinya terhadap penahanan, karena memang nantinya apakah yang bersangkutan kooperatif ataukah ada ketakutan menghilangkan barang bukti ataupun lari ke luar negeri, itu yang akan jadi pertimbangan dari jaksa penyidik. Oke, baik. Mas Yudi, urgensi soal penahanan? Ya, jadi begini, kepolisian ini kan sudah melakukan penahanan terhadap tersangka yang lain. Artinya di sini sudah ada pesan tegas ya bahwa yang ini sudah ditahan. Maka tentu yang satu lagi itu penahanannya tentu akan dilakukan oleh kejaksaan. Mengapa terjadi seperti ini? Saya katakan bahwa polisi tidak ingin memberikan cek kosong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ketika kemudian jaksa yang melakukan penyidikan, ya artinya tentu harus membangun kepercayaan dari masyarakat. Ya, nah salah satu kepercayaan masyarakat adalah segera melakukan pemeriksaan, tampilkan ke publik, ya kan? Karena publik kan mencari-cari nih, sehingga banyak isu lah, umroh lah dan sebagainya, walaupun dibantah karena kan sudah dicekal juga, gitu kan. Tetapi kemudian ketika tidak dilakukan penahanan, itu pasti akan banyak pertanyaan lagi. Jadi menurut saya tim yang dibentuk, dan saya tadi mendengarkan timnya independen ya, artinya yang tidak terpengaruh dengan jabatan Pak Febri sebelumnya atau pernah menjadi anggotanya, anak buahnya dan sebagainya. Artinya orang-orang yang tidak terpengaruh. Nah, saat tindakan mereka yang pertama kali bisa dipercaya oleh masyarakat, penyidikan ini akan on the right track ya, di jalur yang benar adalah ketika melakukan penahanan. Seperti itu dari sisi penahanan administratif yang memberikan kepercayaan ya. Tetapi sebenarnya saya ingin melihat yang lebih besar lagi terkait dengan begitu banyaknya uang itu. Begitu banyaknya emas tersebut yang kalau kita lihat kopernya berbeda-beda. Kalau kita lihat berangkasnya pun berbeda-beda. Kita lihat mata uangnya pun berbeda-beda. Bahkan di mata uang itu yang berbeda, ada yang dibungkus ya hingga tidak terlihat dengan tas coklat, ada yang tidak. Saya menduga berdasarkan pengalaman saya bahwa uang itu banyak sumber. Ya, walaupun ketika konferensi pers ya Pak Febri mengatakan alibi bahwa ada pemiliknya, ada bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, kemudian ada aktivitasnya, tapi kan itu alibi. Penyidik harus benar-benar bisa membuktikan ya terkait dengan dari mana uang tersebut ada. Kan uang tersebut enggak tiba-tiba datang ke tempat tersebut kan, gitu kan, jalan kaki sendiri gitu, enggak, pasti ada yang mengantarkan. Ya kan. Apa saja yang bisa diungkap dengan penelusuran dari barang bukti yang sudah diamankan? Kita lihat bisa dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Kalau dari hulu ke hilir sudah ada saksi-saksi yang diperiksa. Ya, yang diduga mengetahui atau pernah memberikan. Atau juga dengan tadi hilir, misalnya tadi bagus juga bersama dengan FBI, asal usul sumber, kan uang dolar itu mudah sekali bisa ditelusuri kalau bersama dengan FBI, karena FBI ini kan terhadap uang dolar ya tentu mereka akan benar-benar menjaga ketat ya, strict ya, dan lain sebagainya supaya tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Kemudian juga PPATK ya kan bisa dilibatkan, follow the money, termasuk pembelian emas itu. Ini kan menarik, emas 1 kilo kan istilahnya
oleh Antam misalnya kan dilaporkan dan sebagainya, karena kan pembelian lebih dari miliar 1 miliar gitu kan. Nah itu yang menarik. Jadi semuanya harus bersinergi, termasuk nanti ya yang menghitung kerugian keuangan negara. Ya kemarin statement dari Polri kan sebelumnya waktu yang suplai batu bara itu kan kasus korupsinya BPK. Saya harap bahwa kedepannya teman-teman kejaksaan juga menggunakan BPK gitu kan untuk melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara minimal di kasus suplai batu bara kepada PLTU. Begitu Mbak Fitri. Oke, baik Pak Susno, soal penelusuran barang bukti ini tadi melibatkan PPATK, Mas Yudi juga menyarankan melibatkan BPK, bahkan FBI kemudian untuk menelusuri uang ataupun valuta asing. Saya sangat percaya dengan kemampuan Financial Intelligence Unit kita, PPATK ya. Ini saya yakin bahwa PPATK sudah memberikan tuding ya kepada Polri, penyidik Polri maupun kepada penyidik KPK ataupun penyidik kejaksaan. Karena setiap laporan yang dibuat PPATK, 3 instansi itu pasti diberi. Dan artinya tidak terlalu sulit lah untuk melacaknya. Di mana asalnya. Yang sulit itu melacak di mana disembunyikannya. Ternyata disembunyikannya sudah ketemu gitu ya. Mungkin sebagian nih, tapi masih ada sebagian lagi. Nah kalau sudah melacak asalnya, tadi dikatakan pasti ada yang beri. Nah saat memberi itu bisa dilacak itu dari data di PPATK, money changer mana yang paling sering mengadakan transaksi dalam jumlah besar, siapa yang menukar, kemudian dalam penukarannya itu dalam mata uang rupiah atau ditukar dalam surat berharga, kemudian apakah orang itu tersangkut dengan 3 perkara yang diumumkan tadi, kemudian dari money changer biasanya mencatat nomor-nomor seri tertentu. Nah jadi artinya tak terlalu sulit, itu gampang, termasuk menelusuri mata uang karena Republik ini sudah mempunyai instrumen yang sangat hebat, itu PPATK, BPK, kemudian penyidiknya sudah luar biasa, dan saya yakin kemauan dari aparat kejaksaan yang melanjutkan penyidikan ini, kita melihat bahwa reputasi kejaksaan sekarang ini sangat mencuar bagus sekali gitu. Tidak akan dia pertaruhkan untuk kasus ini, untuk melindungi ini, apalagi yang telah berkomitmen itu Jaksa Agung bersama Kapolri akan menuntaskan perkara ini secara benar, profesional. Ya, kita harap, kita tunggu sebagai rakyat, sebagai pangsiunan mengawal gitu deh. Tapi ini 3 kasus besar ini memang saling terkait dan bersifat kumulatif seperti itu ya Pak Susno? Ya saling terkait, sudah diumumkan oleh Polri kan. Konstruksinya itu adalah terkait dengan masalah ini dan diserahkan kepada kejaksaan. Ini tepat sekali karena 3 perkara besar ini kan ditangani penyidikannya oleh kejaksaan. Berkasnya ada di kejaksaan. Jadi kurang apa lagi kejaksaan untuk menindaklanjutinya, sehingga pasti cepat. Dan tadi saya yakin tidak mungkin Jaksa Agung dan petinggi kejaksaan akan mempertaruhkan reputasi kejaksaan yang demikian bagus di Republik ini. Oke. Pak Nur Rohman, mengenai tim penyidik yang dibentuk oleh kejaksaan sendiri untuk mengusut tuntas perkara ini, informasi apa yang Anda dapatkan? Jadi informasinya tentunya sudah terpublis banyak hal pada hari ini perkembangan informasinya. Namun demikian kami ingin memastikan harapan kepada tim penyidik ini, harapan dan keraguan itu sudah cukup banyak di benak masyarakat. Tinggal satu, jawab harapan dan keraguan itu dengan bukti nyata. Penyelesaian perkara ini dengan profesional dan secepatnya. Karena tindakan yang profesional nanti akan menjaga kepercayaan terhadap kejaksaan yang selama ini sudah terjaga dengan baik. Begitu sebaliknya, apabila momentum ini tidak dijawab dengan baik, maka luluhlah kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Baik, Pak Nur Rohman, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Top Issue untuk kali ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, perbincangan akan kembali kami lanjutkan usai jeda.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Yudi, tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari Komisi Kejaksaan seperti itu. Tapi yang kemudian juga mungkin publik ingin tahu adalah bagaimana sebetulnya peran Febri sendiri di 3 kasus korupsi besar, karena kemudian belum dipublikasikan bagaimana konstruksi perkaranya secara resmi. Kemudian yang juga membuat pertanyaan adalah mengenai siapa sebetulnya pemilik ada 74 kg emas dan uang ratusan miliar yang kemudian sudah digeledah. Ini transparansi seperti ini artinya langkah yang harus dilakukan penyidik selanjutnya seperti apa? Apalagi kita berbicara mengenai kepercayaan publik. Berdasarkan pengalaman saya ketika suatu lembaga atau instansi penegak hukum melakukan penanganan terhadap kasus Big Fish. Ini kan termasuk kasus Big Fish dari sisi tersangkanya, dari sisi uang ataupun yang didapatkan ya, dan kemudian kasusnya. Di situ kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Bahkan hari demi hari itu harus selalu disampaikan kepada publik apa yang harus dilakukan. Kalau terkait dengan konstruksi perkara, saya pikir itu akan dilakukan sama seperti sebelum-sebelumnya, kan pasti ketika dilakukan penahanan. Pasti ada kompers. Makanya itu yang saat ini kita tunggu gitu kan. Kapan dilakukan penahanan sehingga kita mampu untuk bisa melihat konstruksi perkaranya. Ya kan, 5W1H. Ya kan, siapa, bagaimana, di mana, mengapa, ya kan, apa peran dalam kasus A, kasus B, kasus C, agar jangan sampai dalam kasus yang kontroversi seperti ini itu seperti orang, ya kan, naik motor, dia sen kanan, ya kan, ternyata di ke kiri, ya kan, akhirnya kita tabrak gitu kan. Nah, ini yang menurut saya jangan sampai terjadi seperti itu. Emang ini menegakkan benang basah, tetapi ya yang penting adalah itikat baik, kemauan, ya, dan yang paling penting adalah tadi bahwa ini bagi saya adalah suatu pertaruhan, ya, bahwa bisa kok ternyata ditangani sendiri. Sebenarnya teman-teman kejaksaan kan sudah berkali-kali menangani kasus yang terkait dengan jaksa, gitu kan. Jadi sebenarnya bagi saya ini hal yang biasa. Cuma permasalahannya adalah saat ini kan terjadi pelimpahan ya dari penyidikan Polri menjadi penyidikan kejaksaan. Di titik itu banyak perdebatan-perdebatan di masyarakat, dari sisi formil dan sebagainya. Tapi bagi saya bahwa hukum pidana itu adalah material. Ya, perbuatan pidana yang sesungguhnya seperti apa, itu yang memang belum didapatkan. Ya, saya berharap bahwa minggu ini adalah titik krusial. Ya, kalau minggu ini tidak ada momentum untuk meraih kepercayaan publik, ini bagi saya kedepannya akan sangat sulit. Kenapa? Karena pasti orang akan menganggap, wah ini dilambat-lambatin atau sebagainya. Kalau bicara mengenai KPK juga mensupervisi. Supervisi KPK sejauh apa sih? Tetap KPK tidak boleh mengintervensi kasus. Ya, KPK baru bisa masuk ketika kasusnya itu berlarut-larut. Ya kan, ada korupsi, ada intervensi. Tapi kan itu kan setelah kemudian ada analisis, ada ini dan sebagainya. Jadi bagi saya bola ini ada teman-teman kejaksaan, dan saya pikir ya dalam waktu dekat ya, saya percaya teman-teman kejaksaan gitu kan, itu juga orang-orang SKPK semua, yang penyidiknya Polri SKPK, di sana kejaksaan SKPK gitu kan. Ya, jadi intinya bagi saya ya, kita tidak mengajarkan ikan berenang gitu ya, pasti mereka sudah bisa tahu arahnya kemana. Makanya tentu saat ini ya kita berikan kepercayaan pada mereka. Ya, tapi bagi saya minggu ini adalah momentumnya. Semoga besok sudah dilakukan pemeriksaan ya kan, sebagai saksi tersangka, kemudian ditahan, dan kemudian kita bisa mendapatkan konstruksi kasus yang seperti apa sih yang dilakukan dugaan tindak pidananya. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Susno, mengenai celah pra-peradilan terhadap yang akan diajukan tersangka, potensinya. Iya, potensi dan celah saya bilang selalu terbuka ya, karena itu adalah diatur di dalam undang-undang, itu adalah hak, dan itu tidaklah barang terlarang gitu ya. Silakan saja, persoalannya celah untuk dikabulkan apa tidak, saya kira kecil sekali. Karena kasus ini pertama konstruksinya udah dibangun demikian apik oleh penyidik Polri, udah bagus sekali, dan mereka udah, saya yakin, satu bahasa dengan penyidik di kejaksaan. Kemudian kelengkapan administratif daripada upaya paksa yang sudah dilakukan ya sudah benar, dan juga tinggal nanti ini karena apa, gamenya itu pra-peradilan itu ada pada hakim. Nah, hakimnya mencela-mencela berani apa enggak dia melawan
280 juta rakyat Indonesia. Ya, tapi kalau Karena ini mendapatkan perhatian sangat luas. iya sangat luas. Kalau berani pasti dugaan orang ada apa, apakah ada barang bukti yang ya itu enggak. Saya berani berkata keras ini, jangan sampai hakim dalam kasus ini, karena hakimnya nanti hakim tunggal kalau pra peradilan. Hakim tunggal jangan sampai dia mempertaruhkan batang lehernya untuk ini dengan segala macam dalil loh. Wah begini loh, wah kurang inilah, kurang itulah, lah, titik bengek lah, itu namanya keterlaluan kalau hakim berani ngabulkan. Oke. Dari DPR sendiri akan membentuk panja untuk memantau penanganan perkara ini. Bagaimana pandangannya Pak Susno? Kalau pemantauan ya bagus dipantau, tapi dia tidak boleh intervensi. Intervensi tidak boleh. DPR Komisi 3 pastinya ya, Komisi Hukum itu boleh-boleh saja karena dia wakil rakyat memantau apakah jalan perkara ini on the track dan sebagainya, tapi tidak boleh campur tangan bahwa harus begini, harus begitu, tersangkanya begini, ini enggak, wah ini masalah besar, ini akan geger negeri ini kalau ini, jadi enggak boleh. Dan kita yakin DPR kita Komisi 3 kalau melihat selama ini di bawah pimpinan Pak Habibur Rahman, ya insya Allah on the track, bagus pengawasannya. Oke, Mas Yudi soal pembentukan panja sendiri tanggapannya? Ya saya pikir positif-positif aja ya. Kemarin buktinya kan DPR juga proaktif ya, termasuk ketika pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan ya. Ya ini kan bahasanya masih kontroversi pelimpahan dan sebagainya, tapi bagi saya artinya DPR sudah sangat benar lah. Apalagi tentu desakan politik itu kan sangat bagus. Seperti saya suka sekali dengan statement DPR ya. Yang mulai berani, yang mengatakan masih ada bunker, hukuman yang berat, ya kan? Tapi saya pikir itu ada dorongan yang sangat bagus gitu ya, untuk kemudian kedepannya ya penanganan ini tentu akan sangat transparan dan akuntabel ya, karena DPR pun juga mengawasi. Kita tahu DPR dan penegak hukum kan, DPR mempunyai kewenangan untuk RDP lah, ya kan, mempertanyakan dan lain sebagainya, seperti itu Mbak. Oke, baik Pak Susno dan juga Mas Yudi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Susno, karena pengusutan 3 kasus korupsi besar ini kemudian menjadi sorotan publik, kemudian bagaimana polisi juga kemudian sudah mengalihkan penyidikannya, saat ini kemudian proses ada di kejaksaan seperti itu. Kita harapkan proses penegakan hukum dapat secara transparan, akuntabel dan juga profesional seperti itu ya. Tapi untuk menjamin bahwa tidak ada intervensi pihak manapun untuk penegakan proses hukum ini, bagaimana Pak Susno? Saya percaya bahwa ke depan sebagaimana statement Kapolri dan Pak Jaksa Agung akan profesional, dan instansi lain atau kekuatan lain atau siapapun, baik perorangan ataupun lembaga ataupun kelompok masyarakat, jangan coba-coba mengintervensi. Contoh saja, kemarin kan sudah demikian masuk di media sosial, karena ada kelompok yang diduga mengintervensi, mau mengambil barang bukti dan mengambil saksi kan. Akhirnya kan diumumkan ada kelompok tertentu yang ciri-cirinya begini, pakaiannya begini. Nah, kemudian ditayangkan gambar pimpinannya gitu kan. Itu luar biasa itu. Kalau institusi atau ada kelompok masyarakat yang mau mengintervensi ini, ya coba-coba aja. Pasti masyarakat akan menayangkannya di media sosial, akan tersebar di seluruh dunia maya, mungkin sampai ke bulan ya. Sekarang aja kan luar biasa itu pertanyaan tentang itu. Sampai jubirnya pun sulit menjawabnya gimana gitu. Harus berkelek gini nggak bisa. Dan saya kira kita jangan mempertaruhkan suatu institusi untuk mencampuri perkara-perkara yang terkait dengan penegakan hukum. Oke, Mas Yudi, Anda kan sebagai mantan penyidik, ketika kemudian menangani kasus besar dan mendapatkan atensi dari publik, itu menghindari agar kemudian tidak ada intervensi dalam proses yang dilakukan oleh penyidik seperti apa? Ya tentu kan penyidik akan mencari bukti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini butuhnya kekompakan dari penyidik. Bahwa mereka harus solid, yang mereka cari adalah tindak pidana, yang mereka cari adalah memperkuat bukti, yang mereka cari adalah mengembangkan perkara. Sehingga ketika nanti gelar perkara dan sebagainya, mereka benar-benar sudah utuh konstruksi perkaranya. Nah, sehingga ketika diajukan siapa nama yang bertanggung jawab, siapapun itu, ya
itu pimpinan sudah tidak bisa lagi mengelak. Sudah tidak bisa lagi misalnya jangan dong atau nanti dulu, sudah nggak bisa gitu. Karena kita bicara sekarang Mbak, kasus yang ramai ini kan bukan hanya masyarakat yang memperhatikan, tetapi juga para orang-orang yang menyerahkan uang ini atau yang memiliki uang ini itu juga kejut-kejut gitu kan. Bisa nggak nyenyak tidur mereka, ya kan? Karena cepat atau lambat pasti akan diperiksa. Cepat atau lambat istilahnya ketika mungkin mereka menyerahkannya secara diam-diam, mereka menyerahkannya tanpa ketahuan orang, mereka menyerahkannya sudah di layering dari bentuk rupiah ke bentuk mata uang asing, bahkan dibungkus rapi seperti itu. Pasti ketahuan. Ini kan duit, ya kan? Duit itu. Dan bagi penyidik tidak sulit untuk kemudian mengusut tuntas nggak sulit. siapa yang menyerahkan. Siap. Itu nggak akan sulit gitu kan. Nah makanya tadi saya katakan dengan penyidik-penyidik yang berpengalaman, yang sudah menangani banyak kasus korupsi, baik yang dulu pernah berpengalaman di KPK ataupun di Kejaksaan, saya pikir kalau kedepannya ya kalau kita beri kepercayaan ya pasti ini akan tuntas. Termasuk tadi intelektual dadernya, ya kan? Apakah memang hanya sampai Jampitsus gitu kan, atau ada orang lain yang lebih kuasa, atau orang lain yang kemudian di luar kejaksaan, ya itu bisa juga. Semua bisa terjadi, tapi yang penting adalah pembuktian di alat bukti memang harus kuat untuk kasus yang kontroversi ini seperti itu. Sebab nggak ada celah pun, Mbak ya, pasti dicari celah. Apalagi ada celah seperti itu. Nah, pembuktian yang kuat sendiri dalam kasus ini menurut Anda bagaimana? Keterangan saksi, ya kan, dokumen, kemudian tadi data-data rekening perbankan, pembelian, pokoknya banyak lah Mbak. Yang bisa dilakukan barang bukti elektronik. Kemarin, ini harus juga menjadi contoh, gerak cepat Polri ke 13 titik, itu kan membuktikan bahwa efek kejut itu luar biasa. Ya, makanya ini juga sebenarnya harus ditiru gitu kan, sama teman-teman jaksa bahwa mereka harus gerak cepat juga. Sehingga ketika ada gerak cepat, ya kan, orang lain di luar sana yang mencoba intervensi atau apapun sebagainya, itu akan memutar otaknya 2 kali untuk istilahnya main-main di dalam upaya intervensi kasus ini. Pak Susno, nah mengenai pembuktian agar kemudian perkara ini bisa kuat nanti dibawa ke persidangan seperti apa? Ya pertama Polri sudah pasti minimal Polri sudah mendapatkan 2 alat bukti. Kita belum diumumkan oleh Polri. Mengapa saya hakul yakin sudah 2 alat bukti? Karena Polri sudah meningkatkan ini menjadi penyidikan. Upaya penggeledahan, upaya pasca penyitaan itu sudah masuk tahap penyidikan. Untuk masuk tahap penyidikan itu sudah minimal 2 alat bukti, ditambah lagi dengan penetapan tersangka. Nah, saya yakin minimal sudah 2 alat bukti dan bisa lebih dari itu. Nah, tinggal menambah nanti keterangan saksi, ya, ahli, kemudian ahlinya bisa dari BPK, bisa dari PPATK, bisa juga keterangan surat gitu. Itu tidak sulit itu, tinggal melengkapi saja. Nah, dan termasuk untuk mengembangkan tersangka, ya, tersangkanya dari siapa duit ini, siapa yang punya duit ini, dan perlu juga dilacak. Ada kata-kata yang terucap oleh Pak FA, ya, ada pemiliknya. Nah, itu kode itu, memberikan wangsit bahwa bagi yang mungkin saja ini duit ini sebagian titipan si A si B gitu, ada disimpan di situ. Bisa saja dia katakan saya punya brankas yang bagus, saya punya safe house yang bagus, titipkan saya aja. Ya tapi tidak berarti semuanya itu milik orang tertentu itu, ya. Mungkin sebagian milik orang tertentu, yang lainnya milik FA. Baik, Mas Yudi, artinya penyidik kejaksaan harus membuka ruang koordinasi dengan lembaga-lembaga lain untuk menelusuri aset seperti itu. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Susno ada petunjuk yang disebutkan oleh Febri pada saat itu bahwa ada pemiliknya aset-aset yang kemudian disita. Betul, tentu kerjasama pertama dengan penyidik Polri ya, yang sudah membangun kasus atau case building ini dari awal ya, sehingga konstruksinya itu akan segera cepat diserap ya oleh teman-teman penyidik kejaksaan. Karena teman penyidik kejaksaan kan baru mempelajari ini 1 hari 2 hari ini gitu ya. Tapi dengan ada bantuan dari teman-teman penyidik Polri, ya kan, itu tentu akan makin mempercepat, memberikan petunjuk arahnya kemana. Ya kan, tentu arah yang benar seperti itu. Butuh waktu berapa lama bagi penyidik untuk bisa menelusuri, terutama dari barang bukti yang disita? Ya tentu berbeda-beda ya tiap kasus ya. Tapi menurut saya kalau kasus ini sudah
sampai ada tersangkanya di Polri, yang kita tahu bahwa dalam KUHP itu tersangka itu adalah hampir di akhir penyidikan. Saya pikir seharusnya tidak lama lagi ini akan terbongkar semuanya seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, ya kan, siapa yang bertanggung jawab. Terus saya katakan yang bertanggung jawab siapapun itu ya harus dimintai pertanggungjawabannya ya secara pidana tentu saja. Oke, mengenai dugaan ataupun kekhawatiran ini bisa dilokalisir perkaranya, Mas Yudi? Ya, kalau saya sih tidak khawatir ya. Saya percaya teman-teman kejaksaan ya pasti akan tegak lurus ya dengan kebenaran, dengan keadilan gitu kan. Tadi artinya mereka pun juga punya kompetensi, mumpuni gitu kan. Apalagi kan ini salah satu mereka kenapa jadi penyidik dalam kasus ini kan tentu ingin perbaiki nama instansi gitu kan. Artinya semangatnya ataupun girohnya untuk kemudian membongkar kasus ini pasti ada. Oke, baik. Pak Susno, terakhir ini closing statement juga dari Pak Susno. Ini artinya untuk next langkah yang harus dilakukan jika memang kemudian ini ingin dibuka secara tuntas, penyelidikan ataupun penyidikannya juga bisa kemudian dipercaya oleh publik bahwa ini transparan, akuntabel, dan juga profesional, seperti apa? Baik, pertama saya menyambung, saya yakin ini kejaksaan tidak mungkin akan mempertaruhkan marwahnya. Kedua, kejaksaan akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan reputasinya yang sudah baik. Yang ketiga, menyidik kasus ini kejaksaan tidak terlalu sulit karena saya yakin ini sejak penyidik Polri mengadakan upaya paksa yang terbuka ini sudah ada koordinasi yang bagus antara penyidik Polri dengan penyidik kejaksaan yang kita tidak tahu karena mereka ini sama-sama pernah bekerja sama di KPK. Saya kira mereka sudah tahu ini umpan itu sudah feedback ya. Saya positive thinking aja ini. Positive thinking bahwa penyidik kejaksaan sudah tahu arahnya. Dari mana umpannya? Dari penyidik Polri dan penyidik KPK. Karena mereka sudah membangun kerjasama yang bagus. Oke, terakhir sebagai closing statement saya sangat percaya dengan kejaksaan setelah statement dari Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri akan menangani perkara ini berakhir secara profesional. Artinya tuntas, tas. Oke, baik. Pak Susno dan juga Mas Yudi, terima kasih telah berbincang bersama kami dan berdiskusi dalam Top Issue. Pemirsa, penegakan hukum bukan hanya tentang menetapkan siapa yang bersalah, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika hukum ditegakkan dengan integritas, kepercayaan publik akan tumbuh. Karena pada akhirnya keadilan bukan sekedar tujuan, melainkan jalan untuk menjaga marwah negara. Saya Fitri Medantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.